Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Manusia bermacam-macam modelnya. Terkadang yang terlihat sempurna belum tentu yang terbaik. Seperti pada film kali ini yang berjudul Mumu, menceritakan seorang ayah yang tuli berusaha untuk menghidupi anaknya dengan baik. Tapi dia terjebak dalam komplotan penipu. Bagaimana nasib dia setelah itu? Simak ceritanya sampai selesai. Cekidot. Di awal scene diperlihatkan perempuan tunarungu yang sedang diinterogasi karena menjadi tersangka pencurian uang di tempat kerjanya. Dia mengaku uang itu memang miliknya, bukan mencuri, karena dia belum digaji oleh bosnya dan keluar dari pekerjaan itu. Tapi bosnya mengatakan kalau dia belum berhenti bekerja. Penerjemah itu pun menanyai bosnya. Ternyata mereka hanya berkomunikasi lewat chat, tapi tak ada bukti chat tersebut. Penerjemah itu berusaha membantu dengan sebaik mungkin, karena dia sangat tahu bagaimana susahnya menjadi seorang tunarungu. 我从小就和聋人生活在一起，性的表达爱的方式，很容易被这个热闹的。 Scene berpindah ke masa lalu penerjemah. Saat kecil dia dipanggil dengan Mumu. Dia hidup bersama ayahnya yang bernama Xiaoma, seorang tunarungu. Mumu selalu ikut membantu ayahnya bekerja, bermain dan menghiburnya. Mumu adalah anak yang sangat periang dan lucu. Mereka tinggal di panti tunarungu bersama orang-orang yang lainnya. Sepulang kerja, Xiaoma mengajari Mumu agar pintar, meski dia tak terlalu suka belajar. Lalu tiba-tiba polisi datang karena ada yang melapor kalau mereka berjudi di panti itu. Untung saja pemilik tiba di sana dan mengatasi polisi tersebut. Mumu penasaran kenapa ibunya tak pernah pulang dari bekerja. Mumu juga menolak saat ayahnya mengajak untuk bersekolah. Dia tak tahu kalau orang tuanya telah cerai. Keesokan paginya ternyata ibu Mumu datang. Ibunya ingin membawa Mumu untuk diberikan kehidupan yang lebih baik karena merasa Xiaoma tidak bisa menjaga Mumu secara normal karena kesusahan dalam komunikasi mereka. Akhirnya persidangan hak asuh anak menjadi jalan terakhir. 我给木木的生活费钱，愿意跟我好好沟通。你就把木木当是你逼我的。 Xiaoma dan yang lainnya bingung bagaimana untuk memenangkan pengadilan itu. Melihat itu, pemilik panti membantu Xiaoma kepada pengacara kenalannya, tepatnya di kantor hukum Zicheng. Di sisi lain, istri Xiaoma juga pergi ke pengacara. Hak asuh anak akan jatuh pada Xiaoma karena Mumu belum berusia 8 tahun, kecuali ada tindakan kekerasan atau yang lainnya. Sialnya, Xiaoma justru ditipu. Dikatakan kasusnya itu sulit dimenangkan dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. 让他赶紧找一个稳定点的工作，然后让他女儿赶紧去找。 Xiaoma berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik agar bisa membayar pengacara sekaligus untuk sekolah Mumu. Xiaoma juga meminta bantuan kenalan pengacara untuk menjadi ibu Mumu agar bisa mendaftarkannya ke sekolah. Untung saja dia mau. Awalnya Mumu tidak mau berbicara saat ditanya oleh guru, tapi karena dia tidak ingin menyusahkan ayahnya, dia pun mau berbicara membaca puisi yang dihafalnya. Di sisi lain, Xiaoma terus didesak tentang gugatannya. 我和谁在一起？虽然你毛病多，好爸爸似的。 Keesokannya, Mumu dan ayahnya pindah tempat tinggal. Mereka diantar oleh pemilik panti. Mereka tinggal di asrama pekerja hotel Xiaoma. Karena terlalu senang, mereka sampai begadang dan akibatnya Mumu masih ngantuk saat bersekolah. Mumu dan ayahnya memulai aktivitas baru mereka. Mumu sekolah dan ayahnya mulai belajar bekerja di tempat barunya. 爸爸数钱，我还喜欢打麻将。
Mereka menikmati aktivitas keseharian itu. Xiaoma bekerja, pulangnya menjemput Mumu dan bermain bersama di waktu luang. Awalnya semua berjalan baik, tapi terjadi masalah saat Xiaoma melakukan layanan kebersihan, masuk kamar tanpa izin tamu. Dia dimarahi oleh bosnya, sedangkan Mumu mendapatkan teman barunya. Karena masalah yang terjadi membuat Xiaoma terlambat untuk menjemput Mumu, dan juga ternyata orang tua Mumu cerai karena perbedaan pendapat cara mendidik Mumu saat kecil. Sesampainya di rumah, Xiaoma diajak keluar kenalannya. Ternyata dia disuruh untuk bekerja menabrakkan mobil agar bisa mendapatkan uang asuransi dengan banyak. 钱都是有的，你只要赚的钱自然就你同意了。律师那个钱。 Keadaan semakin kacau karena kinerja Xiaoma yang buruk membuatnya dipecat dan harus segera pindah tempat. Karena dia bingung cari uang, terpaksa dia menerima tawaran dari kenalannya untuk menabrakkan mobil. Dia pergi malam hari dan pulang di pagi harinya. Setelah itu dia pergi ke bengkel milik Bos Zhao untuk mengambil uang, dan itulah komplotan penipu. Bos Zhao akan membantunya memenangkan pengadilan dengan memberinya aset, tapi Xiaoma harus bekerja dengannya. Karena Xiaoma sangat polos, dia mudah ditipu oleh mereka. 你去撞车吗？我们这么做不算法。大家不都挺好的？ Xiaoma mulai fokus bekerja untuk menabrakkan mobil atas arahan Bos Zhao. Berbagai macam jenis mobil ditabrakkan oleh Xiaoma, tapi dia juga diperintah agar kerusakan mobil tabrakan lebih parah. Xiaoma semakin terobsesi dengan uang yang didapatkannya untuk memenangkan pengadilan sampai membuatnya menghiraukan keselamatannya dalam menabrakkan mobil. Mumu juga khawatir karena ayahnya kelelahan dan tidur di siang hari. Apalagi ketika melihat luka ayahnya, Mumu mencoba untuk menghibur ayahnya. Xiaoma mendatangi Bos Zhao untuk meminta bukti keuangannya. Parahnya, Bos Zhao justru memintanya menabrakkan mobil sampai hancur untuk mendapatkan bukti keuangannya. Malam itu berbeda dari yang lain. Dikira Mumu sudah tidur, ternyata dia diam-diam mengikuti ayahnya ke dalam mobil. Xiaoma bersiap menabrakkan mobilnya dengan keras. Untung saja Mumu menghentikannya. Akibatnya Mumu mengalami luka dan hampir tidak sadarkan diri. Xiaoma sangat terpukul atas kejadian itu. Xiaoma membawa Mumu ke rumah sakit. Dia juga menelpon istrinya agar bisa berbicara dengan dokter. Untung saja hasil pemeriksaan tidak parah, tapi Mumu mengalami trauma yang membuatnya tidak bisa berbicara untuk sementara. Xiaoma sangat menyesal atas perbuatannya. Istrinya juga marah karena dia tidak bisa menjaga Mumu dengan baik. Mereka pun melakukan gugatan. Dengan bukti trauma dan keadaan Xiaoma, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Dia juga ingin bertemu Mumu untuk mengetahui apa yang Mumu katakan. Akan tetapi 想和妈妈一起生活，还是想和爸爸一起生活呀？ Mumu sekarang beraktivitas seperti biasa dan dirawat oleh ibunya. Meski sesekali Xiaoma melihatnya dari kejauhan. Sebelum berangkat ke Selandia Baru, mereka merayakan makan kecil-kecilan. Di samping itu, Mumu lebih sering belajar dan dia merindukan bermain bersama ayahnya seperti dulu. Meskipun ibunya sering mengajaknya berbicara, Mumu juga teringat kenangan bersama ayahnya dulu yang sangat menyenangkan baginya. Xiaoma sangat merindukan Mumu. Dia juga ingin menyerahkan diri kepada polisi atas pekerjaannya selama ini. Pagi itu Xiaoma bersiap untuk pergi ke bandara karena hari itu juga Mumu akan berangkat
ke Selandia Baru dengan ibunya. Mumu tampak seperti tak ingin bersama ibunya. Saat di bandara juga, Mumu seperti mencari-cari ayahnya. Untung saja sebelum masuk mereka sempat bertemu. Ternyata Mumu tak benci kepada ayahnya, dia justru ingin selalu bersamanya. Mumu memilih pergi karena tak ingin merepotkan ayahnya. Lalu ada yang mengenali Xiaoma dan akhirnya dia ditangkap. Bersamaan dengan tertangkapnya Xiaoma, kelompok penipu juga berhasil ditangkap oleh polisi. Mumu sangat sedih melihat itu. Dia berharap dirinya tak di dekat ayahnya agar tidak menyusahkan dan tak ingin dirinya ada. Keesokannya, sidang putusan hukuman dimulai. Anehnya, Xiaoma justru mengaku bersalah. Ternyata saat di sel tahanan, Xiaoma diancam jika tidak mengakui semua perbuatan atas dirinya, Mumu tidak akan selamat. Xiaoma mengakui semua kejahatan itu adalah perbuatannya, baik kendaraan atau tempat tidak ada pelaku lainnya yang bekerja bersamanya. Awalnya pelaku yang lain memberi kesaksian berbohong. Xiaoma juga dituduh mengikuti anaknya sebagai sebuah ancaman. Karena tak tahan, Mumu tiba-tiba teriak kalau ayahnya tak berniat jahat yang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Karena merasa kasihan melihat Mumu dan Xiaoma, Limai mengakui semua kebohongan kelompoknya untuk membantu Xiaoma. 来的司机，我会手语，我特意学的。他女儿而已。 Untungnya Xiaoma terhindar dari hukuman berat. Dia tahu perbuatannya salah dan dia meminta maaf atas hal itu. Dia juga mengatakan ingin memberikan kehidupan yang baik kepada Mumu, tapi karena kondisinya membuat semuanya sangat sulit. Dia sangat sayang kepada Mumu dan takut kehilangannya. Dia ingin sekali mendengar suara Mumu, suara terindah di dunia bagi seorang ayah. Karena kerugian yang besar, Xiaoma dipenjara selama 6 tahun. 这很难，但是容忍都会发生。 Akhirnya dengan bukti tambahan dan pesan dari HP membuktikan pemilik toko adalah orang yang bersalah. Tapi dia tetap membantah. Memang orang yang bejat dan tidak sadar sudah tidak memiliki hati nurani yang membuat orang-orang spesial semakin takut akan dunia. Saat bertemu pertama kali, orang tunarungu akan selalu tersenyum padamu. Ini adalah beberapa pemain dalam film yang memang seorang tunarungu. Bekerja keras meski mereka tidak bisa berkomunikasi dengan mudah. Pelajaran dari film ini adalah bagaimana manusia dikatakan sempurna jika diri ini sadar tetapi tetap berbuat buruk seolah-olah tak melihat suatu kenyataan. Film ini mendapat nilai IMDb 7,1. Menurut Sinema pantas mendapat nilai 9. Terima kasih telah menonton. Jika suka beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. And capcus!